Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Al-Mahfudhot untuk kelas 8. Untuk hari ini kita semua memasuki pelajaran yang ke-8. Sebelum itu, selalu kami ingatkan bahwasanya yang belum mengumpulkan atau belum setoran hafalan dars ke-1 sampai yang ke-7 ataupun beberapa di antaranya, untuk silakan segera mengumpulkan melalui Google Classroom yang telah disiapkan ataupun melalui Japri WA ke saya. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk ke dars yang ke-8. Baik, seperti biasa silakan persiapkan buku kalian, buku catatan dan buku cetak yang sudah memiliki alat tulis, pensil maupun bolpen untuk memberikan harokat ya bagi teman-teman semuanya untuk wajib menuliskan harokat di buku masing-masing. Oke, saya bacakan dan silakan untuk disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsaminu min hikami sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Antum ila imamin fa'alin ahwaju minkum ila imamin khawalin. Yakfika minal hasidi annahu yaghtammu waqta sururika. Ra'yu syaikhi khairum min mishhadil ghulami. Annasu a'da'un ma jahilu. Annasu min khawfil dhulli fil dhulli. As-sabru matiyatun la takbu wa sayfun la yanbu. Qimatu kulli mri'in ma yuhsinu. Al-mar'u makhbu'un tahta lisanihi. Kemudian artinya silakan untuk diperhatikan. Saya langsung nanti untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh arti yang ada. Pelajaran ke-8 adalah sebagian kata-kata bijak yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan termasuk Khulafaur Rasyidin yang keberapa? Yang ketiga. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah kamu sekalian lebih membutuhkan pemimpin yang banyak bekerja daripada pemimpin yang banyak bicara. Ya tentunya kalau kita memiliki pemimpin, kita pilihlah orang yang memang suka bekerja keras, bukan hanya berbicara memerintah. Ataupun kalau kita yang menjadi pemimpin, bukan kita yang hanya bicara saja, memiliki rencana tetapi tidak pernah dilakukan. Tapi jadilah pemimpin yang punya rencana yang bagus dan kerjakan rencana tersebut dengan sebenar-benarnya, dengan usaha yang sebaik-baiknya. Maka itulah pemimpin yang benar, pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyatnya, pemimpin yang benar-benar bisa membawa kebaikan untuk dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Kemudian cukuplah bagimu menandai orang yang dengki, yakni dia merasa sedih di waktu engkau berbahagia. Ya kalau kita ingin tahu orang yang dengki itu seperti apa sih, orang yang iri itu seperti apa sih? Yaitu adalah orang-orang yang sedih kalau ada orang yang bahagia. Ya, contoh ada teman yang mendapatkan rezeki banyak kok kita merasa iri. Aduh, dia kok banyak ya, saya enggak. Oh, andai kan saya yang dapat. Itu termasuk dengki. Ataupun sebaliknya, ketika kita bahagia ada teman yang dia mulu yang dapat. Nah, itu juga termasuk dengki. Itu jangan sampai kita memiliki sifat tersebut, karena itu adalah sifat yang tercela dan jangan sampai kita terjangkit. Yang ketiga, pendapatnya orang tua lebih baik daripada kesaksiannya anak-anak. Maksudnya apa? Ketika kita diberi nasihat oleh orang tua ataupun diberi pendapat oleh orang tua, ya terima saja. Karena apa? Kemungkinan pendapat yang disampaikan oleh orang tersebut adalah benar adanya, baik adanya. Karena apa? Orang tua itu sudah melewati berbagai macam kondisi, yang mungkin belum dilewati oleh anak-anak yang seumuran
kalian atau kita gitu. Jadi kemungkinan besar yang dikatakan oleh orang tua itu pendapatnya adalah memiliki dasar yang kuat, memiliki dasar yang benar. Tapi kita juga harus pilih-pilih. Jangan sampai ada orang tua yang sedang bercanda kita malah dianggap serius. Atau ada anak kecil nih, dia memang berkata serius, jujur, tapi kita dianggap bercanda. Ya artinya kita harus benar-benar pintar untuk memilih informasi yang kita dapatkan. Pokoknya informasi apa yang kita dapatkan itu harus bersumber dengan kejujuran, bersumber kepada kebenaran. Ya, jangan sampai kita hanya menerima asal menerima. Hati-hati karena sekarang banyak sekali berita-berita atau kabar-kabar yang hoax ya, atau hoax kalau kita sekarang trennya adalah hoax. Nah, makanya kita harus hati-hati, oke? Yang keempat adalah manusia akan menjadi musuh apa yang ia tidak tahu atau merasa bodoh. Ya, tentunya kita sebagai manusia kalau kita nggak tahu apa-apa, itu adalah musuh kita. Ketika kita mungkin dulu waktu kecil takut terhadap kucing, ya karena kita nggak tahu kucing itu kalau semisal kasih disayangi ya dia nggak akan mencakar, nggak akan menggigit. Tapi karena kita masih kecil nggak tahu ya ada kucing, tahunya dia menggigit, mencakar, kita takut. Tapi setelah kita besar tahu bahwasanya kucing itu adalah hewan yang bahkan sangat jinak ya, kalau dielus juga nanti dia akan mendekat sendiri ya. Jadi kalau sudah tahu dan sudah besar, kita tidak takut lagi, sama tidak menjadi musuh lagi. Sama mungkin kita ada yang merasa tidak bisa dalam pelajaran apa semisal yang susah ya, karena kita tidak tahu ilmunya. Kita merasa lah pelajaran itu susah, nggak mau lah saya lah belajar itu, bosenin dan sebagainya ya, karena kita nggak tahu ilmunya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, oh ternyata mudah ya, seperti ini caranya, jadi bahkan jadi senang, jadi ditunggu-tunggu pelajarannya kayak gitu. Yang penting kita belajar saja yang baik, berdoa kepada Allah supaya dimudahkan dalam menghadapi apapun termasuk belajar. Yang kelima, manusia karena takut pada kehinaan maka ia jatuh pada kehinaan. Ya kalau teman-teman semuanya takut pada kehinaan, artinya malah takut melakukan sesuatu, nanti kalau saya melakukan ini nanti saya jadi jelek, kalau melakukan seperti ini saya jadi kotor dong, kalau saya harus bersih-bersih sampah jadi bau dong. Nah itu nanti justru orang tersebut akan menjadi hina. Dia takut bau, takut dihina karena bau, justru dia akan dihina karena hal lain, karena dia tidak mau ikut bersih-bersih sampah, karena dia tidak mau ikut berbaur dengan orang lain, nanti itu dihina dalam hal tersebut. Aku nggak mau berteman dengan anak itu karena dia anak yang nggak punya. Nanti kita, orang lain akan melihat kita, oh dia anak yang nggak mau berteman dengan orang lain, dasar ya. Kita yang hina sendiri malah. Yang tadinya kita menghina anak yang nggak punya, justru malah kita yang dihina sama orang-orang karena nggak mau berteman dengan orang yang tidak punya atau orang yang kekurangan begitu. Nanti hina sendiri malah. Yang keenam, sabar itu bagaikan perahu yang tak pernah kandas dan bagaikan pedang yang tak pernah tumpul. Artinya apa? Sabar adalah satu hal yang tidak ada batasnya sama sekali. Ada yang berkata sabar kan ada batasnya. Salah. Sabar tidak ada batasnya, tapi ada tingkatannya. Ya, saya sabar sampai tingkatan ini, tapi belum bisa sampai tingkatan yang tinggi. Kadang diejek masih marah, kadang ditinggal masih marah, kadang dijauhi teman masih marah, kadang nggak bisa melakukan sesuatu marah pada diri sendiri. Harusnya enggak. Tapi bersabar, mendapatkan musibah bersabar, istighfar ya, kemudian meminta pertolongan kepada Allah untuk dikuatkan ya. Jangan sampai kita berkata sabar ada batasnya, saya sudah sampai batas sabar saya. Jangan. Sabar itu nggak ada batasnya, tapi kita harus latih. Jadi kita akan bisa untuk bersabar seperti halnya pedang yang tidak akan pernah tumpul. Pokoknya tajam terus, sabar kita tetap terasah dengan baik, nggak akan pernah kandas, nggak akan pernah pol. Ya, nomor 7, harga diri seseorang adalah terletak pada kebaikannya. Ya, kalau teman-teman semuanya berbuat baik, insya Allah akan dihargai oleh orang
lain. Tapi kalau kelakuannya buruk, ya nanti seperti dikatakan tadi, orang lain akan melihat kita buruk, nggak mau berteman dengan kita, nggak mau berbicara dengan kita, bahkan kita dijauhi. Berkaitan dengan yang nomor 8, manusia itu tersimpan di bawah lisannya, ya. Artinya apa? Apa yang kita ucapkan adalah mencerminkan diri kita, ya. Kalau ucapan kita baik, insya Allah orang akan melihat kita baik. Tapi kalau ucapan kita buruk, ucapan kita jelek, ucapan kita bohong, ucapan kita memfitnah, ya itulah orang-orang yang akan melihat kita sebagai orang-orang yang buruk, memfitnah, orang-orang yang suka berbohong. Naudzubillahi min dzalik. Ya, karena apa yang diucapkan oleh kita adalah apa yang tersirat di hati dan pikiran kita. Ya. Makanya yang diucapkan saja sebuah keburukan, yang diucapkan saja sebuah kebohongan, apalagi yang di dalam hati lebih bohong daripada apa yang diucapkan, lebih buruk, lebih busuk daripada apa yang diucapkan. Tetapi apa yang diucapkan oleh kita adalah kebaikan, ya. Apa yang diucapkan oleh kita adalah kebenaran, kejujuran, insya Allah hati kita, pikiran kita adalah apa yang sesuai kita ucapkan, ya. Kok semisal belum bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan, minimal kita adalah menebarkan kebaikan, ya, nanti Allah yang membalasnya, dan merubah hati kita untuk menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Seperti itu, ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya seperti biasa saya kasih mufradatnya atau muqayyadahnya, silakan untuk dicatat, di post dulu, boleh, ya. Lanjut saja, ya. Silakan untuk di pause lagi dan dicatat dulu, karena ada 3, ini yang terakhir. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk tetap setorkan hafalan kalian yang terbaik. Hafalkan, benar-benar hafalkan, jangan tergesa-gesa. Silakan nanti saya tunggu melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp Japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.